Selamat pagi untuk siswa-siswi kami di kelas 11 IPA. Teacher berharap kalian di dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari jaringan dewasa pada tumbuhan. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang dua jaringan dewasa pada tumbuhan, seperti jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Hari ini kita akan bahas 3 lagi, seperti jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan juga jaringan sekretori. Pertama sekali, kita akan bahas tentang jaringan penguat yang terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, kalian perlu tahu jaringan kolenkim memiliki fungsi sebagai penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bisa dikatakan jaringan kolenkim kebanyakan kita temukan pada jaringan muda atau tumbuhan muda. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama bentuknya memanjang dan sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Jadi, untuk kolenkim memiliki bentuk yang sejajar dengan organ yang ditempatinya, karena kolenkim didapati pada beberapa bagian tanaman, tidak semua ya. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin atau kayu, tapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Selanjutnya, beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas. Nah, kita tahu fungsi kloroplas adalah untuk berfotosintesis. Jadi, kolenkim yang mengandung kloroplas dapat berfungsi sebagai fotosintesis. Selanjutnya, pada dinding sel kolenkim biasanya mengalami penebalan setempat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah penebalan di bagian-bagian tertentu. Dan selanjutnya, kolenkim bekerja pada organ tumbuhan yang masih aktif atau masih muda. Kemudian, biasanya kolenkim ini bisa kita temukan pada bagian tangkai daun, tulang daun, dan ranting daun. Dan selanjutnya, antar sel rapat yang mengakibatkan ruang kosong tersedia sangat kecil. Ya, maksudnya sel yang satu dengan sel yang lain itu sangat rapat, dan walaupun rapat ada juga ruang antar selnya walaupun sedikit. Nah, selanjutnya selnya mengandung protoplasma, mirip dengan meristem ya. Jadi dia juga memiliki protoplasma. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar daripada si sel kolenkim. Nah, sel kolenkim ini mengalami penebalan, ya, penebalan pada bagian tertentu, seperti itu. Dan dia juga memiliki vakuola, sitoplasma, dan dinding selnya mengalami penebalan di bagian-bagian tertentu, tidak merata maksudnya. Oke, bisa ya? Kemudian, kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan kolenkim berdasarkan bentuk dan posisi penebalannya. Jadi, nanti kita akan bahas ada 4 ya. Yang pertama apa? Angular. Mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Dapat kita temukan pada daun seledri. Nah, ini gambarnya. Perhatikan, dia hanya mengalami penebalan pada bagian tertentu atau pada bagian sudut. Nah, bagian sudut itu contohnya yang ini, yang ini. Nah, jadi dia penebalan hanya di bagian-bagian sudut. Nah, selanjutnya ada papan atau lamerar. Nah, maksudnya adalah penebalan terjadi pada dinding sel yang tangensial. Maksud dari tangensial itu sejajar dengan permukaan organ.
kita dapat temukan di tumbuhan sangitan. Ya, tumbuhan obat-obatan itu. Nah, jadi perhatikan, ini dia kolenkimnya secara lamelar. Jadi dia hanya penebalan pada dinding sel tangensial atau hanya permukaannya aja. Ya, hanya di permukaan. Nah, selanjutnya ada yang tubular atau dikenal juga namanya lakuna. Maksudnya adalah memiliki penebalan-penebalan yang terjadi pada permukaan ruang-ruang antar sel dan mengakibatkan sel-sel tersebut memiliki ruangan. Contohnya kita dapat temukan pada selada ya, Lactuca sativa. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, dia penebalan pada bagian-bagian yang ini, lihat nih. Ini ada, jadi kayak ada ruang antar sel. Sel ini dengan sel ini memiliki ruangan. Nah, itu maksudnya. Dan terakhir adalah bentuk anular atau cincin. Pada waktu menjelang dewasa, terlihat bahwa tipe sudut melakukan penebalan dan bersambungan pada dinding selnya. Nah, kalau di tipe sudut itu hanya di sudutnya, tapi ketika dia dewasa, akan mengalami penebalan pada seluruh bagian atau saling bersambungan. Nah, walaupun nggak semua anular bisa melakukan cincin atau anular. Yang bisa itu contohnya adalah Nellium oleander. Ini adalah tumbuhan beracun ya. Jadi inilah 4 ciri-ciri atau jenis-jenis daripada jaringan kolenkim berdasarkan posisi dan bentuknya. Oke, kita akan bahas tentang jaringan penguat atau penyokong lainnya, yaitu sklerenkim. Adapun ciri-cirinya terdiri dari sel-sel yang sudah mati, pada dindingnya ada lignin, dan mengandung selulosa. Nah, sel jaringan berdinding keras dan elastis. Karena mengandung lignin, sudah pasti dia ke. Selanjutnya, mengandung sedikit protoplasma yang kemudian menghilang saat sel menjadi dewasa. Dapat ditemukan pada batang, daun, bagian keras biji, serta buah. Dan penebalan dinding selnya merata. Berbeda dengan kolenkim, kolenkim melakukan penebalan dinding sel secara beberapa tempat atau tidak merata, sedangkan sklerenkim itu merata. Nah, berdasarkan asal-usulnya, sklerenkim dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah serat. Serat berkembang dari diferensiasi meristem primer dengan langsung. Ya, jadi berasal dari meristem primer. Nah, sklerenkim jenis ini mempunyai bentuk sel yang memanjang sehingga disebut bentuk serat atau serabut. Nah, serat ini kita bisa temukan di antara jaringan pengangkut, berkas serat daun, batang, pelindung biji, dan lainnya. Nah, contohnya kita bisa tahu ya, makanya disebut serat buah, serat kayu, yang bisa dijadikan bahan-bahan sandang atau papan. Nah, yang kedua adalah sklerate atau disebut sel batu. Nah, sklerate ini berkembang dari sel parenkim. Sklerate adalah sel-sel tumbuhan yang telah mati dan mengeras, berdinding keras, yang tahan terhadap tekanan. Dinding sel sklerate ini terdiri dari selulosa dan lignin yang keras dan tebal. Contoh sklerate yang bisa kita temukan pada batok kelapa. Nah, batok kelapa itu adalah sklerate atau sel batu yang mengeras, sehingga bentuknya adalah keras. Jadi, kolenkim dan sklerenkim sama-sama jaringan penguat. Namun, mereka memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah untuk kolenkim tersusun atas sel-sel yang hidup, sedangkan sklerenkim terdiri atas sel-sel mati. Untuk kolenkim, penebalannya pada sudut
atau bagian tertentu dari selulosa, sedangkan untuk sklerenkim penebalan dindingnya merata dan terdiri atas lignin, walaupun ada selulosanya ya. Kolenkim itu berfungsi menyokong organ tumbuhan yang masih muda dan beberapa ditemukan juga pada yang tua. Sedangkan sklerenkim ditemukan di jaringan dewasa dan menyokong organ tumbuhan yang dewasa. Untuk kolenkim, dinding selnya lunak dan plastis, sedangkan plastis artinya elastis ya. Sedangkan sklerenkim letaknya lebih dalam dari kolenkim. Kolenkim disusun oleh serat, sedangkan sklerenkim disusun oleh serat dan sel batu atau sklerate. Kolenkim bentuknya cenderung heksagonal, sedangkan sklerenkim bentuknya adalah serabut. Jadi ini perbedaannya walaupun fungsinya sama-sama sebagai penyokong atau penguat. Nah, kita akan masuk ke jaringan dewasa keempat, yaitu jaringan pengangkut atau dikenal dengan xilem dan floem. Xilem dan floem ini adalah jaringan pengangkut yang memiliki fungsi berbeda. Xilem ini mengangkut air dan unsur-unsur hara dari tanah ke daun atau memiliki arah yang searah, sedangkan floem sendiri mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan yang memiliki arah yang banyak atau dua arah atau banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri dari keduanya. Yang pertama kita bahas jaringan xilem atau jaringan kayu. Nah, jaringan xilem memiliki ciri yang pertama terbuat dari sel-sel yang sudah mati. Yang kedua memiliki dinding sel yang tipis. Selanjutnya memiliki dinding sel yang terbuat dari lignin atau selulosa yang keras. Keempat, pada xilem memiliki permeabilitas dinding yang impermeable. Ingat ya, impermeable artinya dinding selnya tidak dapat ditembus zat-zat. Nah, yang kelima, tidak terdapat sitoplasma. Keenam, pada jaringan xilem, alirannya mengarah ke atas atau searah. Yang ketujuh, disertai oleh jaringan serabut. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan floem atau disebut pembuluh tapis. Ya, untuk xilem disebut jaringan kayu atau pembuluh kayu, sedangkan floem pembuluh tapis atau jaringan tapis. Ciri-cirinya, jaringan floem terbentuk dari sel hidup, memiliki dinding yang tebal, pada sel terbuat dari selulosa. Permeabilitas dinding sel floem adalah permeable atau semua jenis zat dapat masuk. Yang kelima, pada floem terdapat sitoplasma. Yang keenam, pada jaringan floem alirannya ke bawah dan ke atas atau bergerak dengan arah yang banyak. Yang ketujuh, jaringan yang menyertai floem adalah jaringan sel pengiring. Jadi ada sel yang mengiringi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tipe-tipe alat angkut. Berdasarkan tipe-tipe alat angkutnya, maka xilem dan floem itu dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah tipe kolateral. Untuk tipe kolateral dibagi menjadi 3. Yang pertama dikenal dengan kolateral terbuka. Apa maksud kolateral terbuka? Apabila xilem dan floem dipisahkan oleh suatu kambium. Jadi yang di tengah ini namanya adalah kambium. Jika kambium berada di antara xilem dan floem, maka disebutlah ini dengan nama kolateral terbuka. Nah, kita dapat jumpai pada tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah kolateral tertutup. Apabila floem
dan xilem, ya, ini xilem, tidak dipisahkan oleh kambium. Nah, ini disebut kolateral tertutup. Kita dapat jumpai pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Ya, untuk xilem dan floem dipisahkan kambium disebut kolateral terbuka. Untuk xilem dan floem tidak dipisahkan kambium, itu adalah kolateral tertutup. Nah, sedangkan bikolateral maksudnya adalah ketika ada floem luar dan ada floem dalam dan di tengah-tengahnya adalah xilem. Ingat, ketika floem dalam dan floem luar di tengah-tengahnya bukan kambium tapi xilem, ini disebut dengan bikolateral. Ya. Nah, selanjutnya ada tipe konsentris. Tipe konsentris dibagi dua. Ada yang disebut dengan konsentris amfikibral. Apa maksudnya? Ketika xilem, jadi yang di tengah ini adalah xilem, berada di tengah dan dikelilingi oleh si floem atau floemnya di luar dan mengelilingi dia. Dan sebaliknya adalah amfifasal. Itu sebaliknya. Yang di tengah-tengah berarti si floem. Ya, si floem di tengah-tengah dan dikelilingi oleh si xilem. Itu adalah tipe konsentris. Dan yang terakhir adalah tipe radial. Radial contohnya adalah berikut. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah ketika floem dan xilem saling mengelilingi dan bergantian. Jadi, jika pertama xilem, yang kedua berarti floem, dan mereka akan berkeliling, membentuk lingkaran. Nah, berarti ini, kalau ini xilem, X, berarti ini adalah floem, F. Dan begitu sampai dia berbentuk melingkar. Perhatikan gambar berikut. Paham ya? Oke, kita akan bahas jaringan terakhir yaitu jaringan sekretori. Jaringan sekretori itu adalah jaringan yang mampu menghasilkan suatu zat dan masih dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, jaringan sekretori dibagi 5. Yang pertama, jaringan saluran getah. Contohnya, ada getah yang berwarna putih, ada yang berwarna kekuningan, kecoklatan, orange, dan ada yang mengandung lateks. Nah, contohnya adalah ganja, selada, ada juga tumbuhan yang lain seperti kasuba, dan tumbuhan tanin atau musa parasidiaka. Nah, selanjutnya, yang kedua, jaringan sekretori berupa sel-sel resin atau minyak. Kita dapat temukan pada pinus dan eukaliptus. Makanya eukaliptus atau kayu putih dapat dijadikan sebagai minyak. Begitu juga dengan pinus. Nah, juga bisa kita temukan pada tumbuhan damar. Selanjutnya adalah sel-sel lendir. Tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan lendir, contohnya kaktus dan aloe vera atau lidah buaya. Yang keempat adalah sel penyamak atau tanin. Nah, sel penyamak ini maksudnya adalah bahan aktif alami atau kimia atau mineral yang dapat mengubah kulit mentah menjadi lebih stabil atau awet. Ya, jadi semacam pengawet gitu. Contohnya adalah Areca catechu atau pinang, Eukarya atau gambir, dan Terminalia katepang atau ketapang. Dan yang terakhir adalah sel-sel mirosin. Nah, sel mirosin ini merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Nah, kita dapat temukan pada tumbuhan lobak. Oke, bisa ya? Sekian pertemuan kita hari ini. Teacher harap kalian di dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat
untuk mengikuti setiap pembelajaran. Dan jangan lupa berdoa agar wabah corona segera berakhir dan kita dapat kembali seperti yang dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.